Terima kasih ya Tretan sudah mengeklik video ini bersama kami Norus apa capa apa tak cerita apa ngerasa. Oke Tretan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah perilaku yang mana perilaku ini itu tidak mencerminkan seorang penegak hukum. Dan perlu digarisbawahi ya Tretan, bahwa segala sesuatu yang hal tersebut itu dilakukan oleh segelintir orang dan bisa merusak profesi semuanya, itu bisa disebut dengan oknum. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, saya akan membahas salah satu perilaku oknum aparat kepolisian di Tegal, Jawa Tengah, yang mana belakangan isu ini tengah jadi trending ya teman-teman. Kenapa demikian? Karena secara diam-diam dia melakukan penganiayaan terhadap istrinya sejak 2023. Jadi penganiayaan tersebut itu berjalan kisaran 2 tahun. Kenapa isu ini layak untuk kita bahas? Karena ada banyak pelajaran yang perlu kita ambil, sehingga apa yang tampak dan terlihat di mata kadang itu tidak seindah apa yang kita bayangkan, terutama ini soal sebuah pangkat dan jabatan. Oke, dan tanpa panjang lebar langsung kita masuk pada pembahasannya. Pertama, kita akan mengenalkan seorang korban, yang mana korban ini merupakan salah satu dari perilaku peristiwa ini ya teman. Perlu diketahui bahwa pelaku dalam peristiwa ini adalah oknum aparat kepolisian Tegal, Jawa Tengah yang berpangkat Aibtu dengan inisial N. Kita sebut saja pelaku itu adalah Aibtu N. Sedangkan istrinya ini adalah berinisial MA. Usianya itu menginjak 30 tahun. Oke. Nah, kita fokus pada si korban. Nah, si korban ini yang berinisial MA ini merupakan salah seorang warga asal Cirebon, Jawa Barat. Tidak diketahui bagaimana latar belakang hubungan keduanya, tetapi berdasarkan keterangan dari media massa, hubungan mereka ini ternyata adalah suami istri. Tetapi ya teman, meski suami istri, istri ini dinikahi siri. Karena dinikahi siri, maka otomatis Aibtu N ini secara tidak langsung juga punya istri sahnya. Punya istri sah. Oke, sampai di sini ya. Perlu diketahui ya, tidak diketahui apa latar belakangnya, tetapi berdasarkan keterangan demikian, MA ini dinikahi oleh Aibtu N itu dengan nikah siri karena dipaksa. Jadi karena ada istilah dugaan pemaksaan, maka besar kemungkinan tanda kutip maka si korban ini mungkin sebelumnya ini tidak terlalu mengiyakan ataupun tidak terlalu merelakan. Katakanlah bisa saja si korban ini awalnya itu tidak mau, begitu adretan. Karena memang berdasarkan dari berbagai sumber bahwa korban ini, istrinya MA itu dinikahi siri secara paksa. Itu yang pertama. Yang kedua, parahnya ya Tretan, ternyata Aibtu N ini menikahi salah seorang perempuan itu bukan karena landasan, mohon maaf ya tanda kutip, dalam konteks spiritual ini bukan karena ibadah, mohon maaf ya, melainkan ternyata Aibtu N ini ingin menikahi MA karena dia ingin dipekerjakan dengan bisnis ilegalnya. Ada yang tahu apa bisnis ilegal Aibtu N ini? Yaitu adalah bisnis penyalahgunaan narkoba. Katakanlah narkoba jenis sabu-sabu. Jadi bisnis ilegal dari Aibtu N ini adalah menjalankan bisnis narkoba jenis sabu-sabu. Menariknya ya Tretan, ternyata tiada lain tujuan Aibtu N ini menikahi MA selain karena ingin mempekerjakan terhadap bisnis ilegalnya, dan nomor 2 semata-mata dia ingin dinikahi
agar bisnis ilegalnya tersebut tidak terlalu membebani dirinya. Ini ya teman, kalau kita berkaca ataupun kita membangun kesadaran secara naluri ya, masuk akal nggak? Ini nyata-nyata bahwa pekerjaan ilegal dari oknum polisi Aibtu-UN ini adalah nyata-nyata ini melanggar hukum. Tetapi parahnya ya teman, selain dia menikahi orang, menikahi perempuan bukan karena ingin meningkatkan ibadah dirinya, melainkan karena ingin diperbantukan terhadap bisnis ilegalnya. Dan ini kan sangat konyol ya teman, seperti itu. Parahnya ya teman, di tengah hubungan antara Aibtu-N dengan korban MA ini itu tidak berjalan mulus. Berdasarkan berbagai sumber, korban MA ini ternyata sejak dinikahi oleh Aibtu-N itu diperlakukan diperlakukan tidak manusiawi. Katakanlah istrinya ini disiksa, diperlakukan tidak manusiawi, sehingga hal ini memicu respon di masyarakat. Bahkan berdasarkan sumber keterangan sejak 2023, Aibtu-N ini melakukan tindakan kekerasan terhadap MA itu sejak tahun 2023 itu sudah melampaui batas. Di antaranya MA ini sering dipukul dengan sebuah gagang pistol oleh Aibtu-N. Bahkan yang lebih parah ya teman, terakhir kasusnya adalah MA ini pernah disiram air panas hingga mengakibatkan luka bakar 74%. Ini sungguh di luar nalar logika manusia ya. Kenapa sih kalau memang Aibtu-N ini tidak suka ataupun sudah tidak cocok, kenapa dia tidak pamit ataupun menyerahkan langsung kepada keluarganya? Kalau seperti ini ya teman, ini kan sangat benar-benar merugikan, benar-benar mencederai benar-benar di luar nalar lah. Dan dampaknya adalah ini tidak hanya mencoreng institusi penegak hukum, melainkan ada sebuah pelajaran yang perlu kita ambil. Di antaranya adalah betul memang harta, tahta, pangkat dan jabatan itu sangat dibutuhkan oleh kita. Tetapi khususnya wanita, perempuan, mungkin dalam konteks hubungan, membangun sebuah hubungan itu perlu kewaspadaan dan kehati-hatian. Karena kejadian seperti ini tentu memiliki sebuah latar belakang yang sangat rumit dan urgent. Salah seorang perempuan, wanita, siapa yang tidak ingin laki-lakinya itu punya segalanya, terutama dari harta tahta serta pangkat dan jabatan. Apalagi kalau diketahui bahwa gebetannya ataupun pasangannya adalah salah seorang aparat penegak hukum seperti kepolisian dan militer TNI, tentu ya sangat gengsi, bukan sangat sangat membanggakan. Tapi lebih dari sekedar pangkat dan jabatan ya teman, ada salah satu hal yang memang perlu dibangun secara psikologis kita. Apa itu? Ya, itu ketenangan diri kita dan intinya bagaimana kita bisa menjalani hidup itu sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita akan fokus pada pembahasannya teman. Nah, karena ini sudah menjadi perhatian publik, maka tidak tanggung-tanggung, tidak tahu bagaimana ceritanya, akhirnya peristiwa ini langsung dilaporkan ke Bareskrim Polri. Jadi tidak tanggung-tanggung atas dugaan tindakan kekerasan Aibtu-N kepada istri-istrinya itu langsung dilaporkan ke Bareskrim Polri. Tidak dilaporkan ke Polres ataupun Polda, langsung ke Bareskrim Polri. Pelaporan ini juga tidak tanggung-tanggung didampingi langsung oleh pengacara kondang yaitu Hotman Paris. Karena sudah ada LP laporan, maka yang bersangkutan pelaku Aibtu-N tidak berlangsung lama itu langsung diamankan oleh penyidik Polri dan penyidik Polda. Nah, untuk sementara Aibtu-N ini itu ditahan di Polda Jawa Tengah.
Perlu diingat ya teman, bahwa kasus-kasus semacam ini itu sebetulnya bukanlah kejadian pertama. Kalau kita perhatikan dari berbagai kasus-kasus kriminal yang tengah terjadi di tanah air kita, banyak oknum-oknum polisi itu melakukan sebuah tindakan yang tindakan tersebut itu justru di luar nalar logika manusia. Padahal kalau kita hayati secara seksama ya teman, pejabat aparat penegak hukum ini mestinya itu sudah punya kesiapan mental dan emosional yang baik. Sebab ketika dirinya itu sudah punya pangkat jabatan sebagai penegak hukum, maka ada beberapa hal yang perlu dia jaga baik-baik. Pertama adalah sebagai aparat penegak hukum, bagaimana perilaku dan tindakannya itu harus betul-betul mencerminkan sebagai diri seseorang yang taat terhadap hukum. Baik itu dari sikapnya, entah itu dalam hubungan emosional keluarga dan hubungan sosial kemasyarakatan. Kalau tindakan tersebut justru bertentangan dengan aturan dan norma hukum, maka apakah institusi penegak hukum ini tidak akan tercoreng? Tentu akan tercoreng. Padahal ini dilakukan hanya beberapa segelintir orang, sehingga layak jika dalam satu profesi ada satu perilaku anggota ataupun orang yang jelek, maka itu bisa dikatakan sebagai oknum. Nah, meski demikian ya tretan, perlu kita ketahui, meski perilaku aibtu N ini tidak mencerminkan diri sebagai penegak hukum, maka perlu kita sadari bahwa masih di luar sana itu masih ada banyak polisi yang jauh lebih baik dari aibtu N. Intinya adalah jika yang kita lihat satu orang yang jelek, maka jangan kita langsung menilainya semua itu jelek. Diakui atau tidak tretan, masih banyak di luar sana polisi-polisi itu yang betul-betul melakukan tugas dan wewenangnya sebagaimana dirinya itu benar-benar mengabdi kepada bangsa dan tanah air. Pelajaran yang perlu kita ambil dalam peristiwa ini adalah jika memang kita itu tidak siap membimbing ataupun memberikan nafkah lahir batin terhadap istri sirihnya, maka jangan coba-coba kita melakukan ataupun menikahi seseorang jika hal tersebut tidak disiapkan secara mental oleh kita sebagai laki-laki. Oke teman-teman, terima kasih.